Misalkan dia harusnya bukan masalah legalitas, tetapi masalah Halo, selamat siang Pak Andrew. ya siang. Banyak sekali pertanyaan dari para newbie, terutama para trader pemula nih, yang bingung pengen trading tapi mereka tidak punya modal nih. Oh. Nah, hari ini kan bertepatan dengan tema kita. Temanya yaitu, bolehkah menggunakan modal trading dari pinjaman online? Nah, karena sekarang kan banyak nih pinjaman online yang sudah legal ya Pak, sudah legal di Indonesia. Nah, terus pertanyaan yang pertama, sebenarnya apa sih itu pinjaman online? Ya, gampang ya. Jadi pinjaman online itu adalah satu bentuk fasilitas pinjaman yang bisa dilakukan secara online. Nah, biasanya fasilitas itu diberikan oleh fintech atau financial technology. Ini berbeda dengan bentuk pinjaman secara konvensional. Kalau dulu kan kita kalau mau minjem uang kan mesti datang ke bank ya. Tapi dengan adanya fintech, sekarang kita bisa melakukan pinjaman online ya dengan cara melakukan download aplikasi. Syaratnya juga jauh lebih mudah daripada kita melakukan pinjaman secara tradisional. Kalau misalnya kita meminjam secara tradisional, biasanya kita membutuhkan jaminan. Nah, kalau fintech enggak ya, bahkan hanya cukup fotokopi atau foto KTP aja gitu ya. Nah, jadi itu ya jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Hendro. Sebenarnya apa sih itu trading? Ya, gampang ya. Jadi trading itu adalah aktivitas jual dan beli. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa melakukan ya aktivitas jual dan beli hanya melalui gadget. Gadgetnya di sini kita bisa melakukan lewat handphone, lewat laptop, atau lewat tablet. Yang penting terhubung dengan internet. Produk yang disediakan juga sangat banyak. Misalkan teman-teman mau trading saham, misalnya teman-teman mau trading cryptocurrency, teman-teman mau trading mata uang. Jadi ya trading itu adalah aktivitas jual beli. Kita berdagang. Teman-teman mau dagang apa aja sekarang udah bisa. Nah, kalau dulu cara kita trading itu adalah kita dengan cara harus memiliki fisik. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, kita bisa melakukan trading di mana saja, kapan saja, dan juga dimudahkan lah. Tapi catatannya adalah harus koneksinya internet. Itu ya jawabannya. Oke Pak, setelah dijelaskan tentang apa itu trading, nah kali ini pertanyaannya itu apa perbedaan antara pinjaman online dan trading? Ya, pinjaman online itu adalah aktivitas kita meminjam, ya meminjam uang cara online. Yang namanya kita meminjam pasti kita harus kembalikan satu saat nanti ya. Nah, jadi biasanya sih kalau kita memiliki kebutuhan mendesak, ya kita baru minjem. Tapi kalau misalnya nggak mendesak, ya itu sarankan jangan minjem, karena kan kalau kita minjem kan ada bunganya. Nah, sementara trading itu adalah aktivitas jual beli ya. Kita ingin mendapatkan selisih dari harga jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Antara pinjaman online dengan trading adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang satu, pinjaman online adalah menggunakan uang, lalu kita harus mengembalikan dengan bunga. Sementara trading adalah aktivitas jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu jawabannya. Terima kasih atas penjelasan tentang perbedaan antara pinjaman online dan trading. Nah, misalkan seorang trader modalnya itu dari pinjaman online, apa nih Pak kekurangan dan kelebihan yang bakal ditanggung oleh trader tersebut? Kekurangannya jelas ya. Jadi kekurangannya adalah seorang trader tersebut harus mengembalikan ya modal yang dipakai untuk trading tersebut. Dan yang dikembalikan bukan cuma modal, tapi sama bunganya gitu lah. Belum lagi kalau misalnya trader tersebut mengalami risiko, berarti modalnya dia harus mengembalikan dengan alokasi aset yang lain kan, plus bunganya. Begitu ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya tentu dia tidak menggunakan modal sendiri dulu. Ya syukur-syukur kalau memang nanti hasilnya positif, hasilnya profit, berarti dia trading, dia mendapatkan keuntungan tanpa menggunakan modal dulu di awal. Itu. Terima kasih atas penjelasan dari jika seorang trader meminjam pinjaman online untuk modal trading nih. Sekarang nih
Pertanyaan selanjutnya, mengapa seseorang mempertimbangkan menggunakan pinjaman online untuk modal trading ketimbang dari modal sendiri, Pak? Ini mau jawaban jujur atau jawaban formal? Jadi gini, biasanya kalau orang dia pinjam uang untuk modal trading, ya ini biasanya ya, gara-gara orangnya itu nggak punya modal, alias orang itu nggak punya uang gitu loh. Itu biasanya ya. Nah, tetapi ada juga sebagian trader yang memang sengaja meminjam uang untuk modal trading untuk memperbesar modalnya. Contohnya begini, misalkan dia trading dengan modal $1.000, misalkan ya, lalu dalam waktu sebulan dia bisa profit mendapatkan sebulan 50%, misalkan lah ya. Untuk memperbesar modal tersebut, uang dia udah nggak ada nih. Akhirnya dia harus pinjam uang bank, misalnya 100 juta, lalu ditradingkan gitu loh. Tapi dengan catatan dia harus bisa tradingnya harus bisa profit dulu. Jadi ada yang memang dia menggunakan modal trading gara-gara dia nggak punya uang, atau dia meminjam modal trading dari pinjaman online tersebut untuk memperbesar modal yang sudah ada. Nah, itu kemungkinan. Tetapi saran Andrew tetap ya, bagaimanapun kan trading itu melibatkan resiko. Tidak ada yang pasti. Jadi saran Andrew memang lebih baik menggunakan modal trading dari uang yang Anda sudah punya. Ya, uang yang Anda sudah miliki dan bukan uang dari orang lain. Nah, itu. Terkait tentang modal, kita menggunakan pinjaman online tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andrew ya. Untuk langkah selanjutnya nih, apakah menggunakan pinjaman online untuk trading diperbolehkan, Pak? Ya, kalau mengenai diperbolehkan atau tidak, itu kan terkait dengan legalitas ya. Nah, terkait dengan legalitas itu tergantung dari peraturan atau regulasi negara tempat Anda tinggal. Tapi kalau misalkan di Indonesia, kita mengacu dari aturan Bapepti, broker-broker Bapepti terutama ya. Jadi broker-broker Bapepti memang melarang investor menggunakan pinjaman online untuk modal trading. Ya, itu jelas. Tetapi apabila Anda menggunakan broker luar, ya itu bisa saja terjadi. Bisa saja Anda menggunakan pinjaman online lalu dipakai untuk trading. Karena kan broker luar dia tidak mengikuti aturan dari Bapepti. Tetapi di sini yang Andrew tekankan adalah harusnya bukan masalah legalitas, tetapi masalah resikonya. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan modal trading, teman-teman menggunakan pinjaman online untuk modal trading, nanti kalau mengalami risiko gimana balikinnya gitu loh. Nah, jadi saran Andrew kiranya fokusnya bukan masalah legalitas, tapi bagaimana apabila terjadi resiko pada modal yang Anda pinjam dari online. Itu maksud Anda. Pertanyaan selanjutnya nih mengenai tentang resiko nih, Pak. Pertanyaannya adalah, apa resiko yang terkait dengan menggunakan pinjaman online untuk trading, Pak? Ya, resikonya jelas apabila kita trading ternyata bukannya profit tetapi malah loss. Ingat ya, nah yang namanya pinjaman online kita harus kembalikan. Dan yang kita kembalikannya itu bukan hanya pokok pinjamannya, tetapi juga dengan bunga. Jadi ketika Anda menggunakan modal trading dari pinjaman online dan terjadi resiko atau terjadi loss, maka modal yang Anda pinjam juga habis. Yang kedua, Anda juga harus kembalikan pokok hutang ini plus bunganya. Nah, jadi resikonya double ya. Jadi itu jawaban Andrew. Sekarang kita akan bertanya ya, Pak, tentang apakah ada aturan atau suatu peraturan yang mengatur penggunaan pinjaman online untuk modal trading, Pak? Ya. Kalau dari sisi pinjaman online-nya tidak mengatur ya. Misalkan dia minjam online nih, keperluannya apa untuk trading ya? Nggak ada larangan itu. Ya, tetapi yang tadi Endo sudah sebutkan bahwa broker yang di bawah Bapepti ya itu tegas ya, Bapepti sudah mengatur bahwa investor tidak boleh menggunakan modal dari trading yang berasal dari pinjaman atau hutang. Itu nggak boleh, jelas. Dan itu ada tertuang di dalam agreement. Jadi ketika seorang investor ingin membuka account atau ingin membuka rekening, maka ada formnya tuh bahwa uang ini tidak boleh berasal dari hutang. Investor sendiri juga tidak boleh dinyatakan pernah pailit, itu juga nggak boleh. Jadi benar-benar harus uang yang benar-benar dia punya dan siap. Tetapi untuk aturannya itu memang sekali lagi tergantung dari negara mana Anda bertransaksi. Tapi karena kita di sini regulasinya ada Indonesia, berarti Bapepti ya. Jadi itu jawaban Andrew mengenai aturan ya.
legalitas. Itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab ya Pak. Ini satu pertanyaan lagi nih Pak nih. Iya. Pertanyaan terakhir. Iya. Nah, bagaimana cara yang aman untuk memanfaatkan pinjaman online dalam trading Pak? Nah, berarti dipaksa harus minjem nih. Dipaksa untuk menjawab apabila kita harus minjem. Jadi begini ya. Kalau memang terpaksa harus menjawab, Andrew bisa memberikan beberapa tips. Yang pertama, teman-teman harus menggunakan provider vintage pinjaman online yang legal dan resmi. Ya, harus diawasi oleh OJK. Jangan menggunakan rentenir. Pastikan ketika Anda menggunakan modal pinjaman tersebut, Anda bisa mengembalikan modal tersebut apabila terjadi risiko. Ketiga, ya, gunakanlah modal dari pinjaman online ini untuk meleverage dari portfolio Anda yang sudah terbukti profitable. Jadi jangan sampai kita menggunakan modal pinjaman online untuk coba-coba, jangan. Tetapi kalau memang Anda sudah melakukan, misalnya Anda sudah melakukan trading, hasilnya profit di sebulan konsisten, 2 bulan konsisten, 3 bulan konsisten, Anda ingin leverage supaya profitnya lebih besar, boleh, ya itu boleh. Nah, jadi itu saran Endu. Tapi sekali lagi ingat, ini adalah hal yang paling dihindari. Sebisa mungkin Endu sarankan jangan menggunakan modal trading dari pinjaman ya. Sekali lagi itu jangan. Ya walaupun ada saja trader yang bisa, trader yang melakukannya, tapi dengan catatan yang tadi terakhir Endu sudah sebutkan 3 tips itu. Kalau memang harus terpaksa menggunakan pinjaman online untuk modal trading, pastikan Anda bisa kembalikannya, pastikan Anda siap mengalami risiko ya, dan gunakan pinjaman online yang legal dan resmi, dan Anda gunakan modal pinjaman itu untuk meleverage, bukan untuk coba-coba. Jadi itu. Terima kasih atas penjelasannya, cukup luar biasa sekali untuk tema video kali ini tentang bolehkah menggunakan modal trading dari pinjaman online. Nah, berarti sebenarnya sah-sah saja, tergantung kembali lagi kepada trader itu sendiri. Apakah dia cukup mampu untuk menginvestasikan uangnya di dalam trading forex tersebut, benar nggak Pak? Betul. Iya. Oke, itu dia teman-teman jawaban dan atas pertanyaan dari Bapak Andrew. Ingatlah bahwa menggunakan pinjaman online untuk trading melibatkan resiko keuangan yang signifikan, dan keputusan ini harus dipertimbangkan dengan matang dan penuh hati-hati. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman Anda. Ya, jadi sebagai penutup dari Andrew ya, jika teman-teman memang ingin menggunakan pinjaman online untuk modal trading, Andrew sarankan konsultasi dulu ya, tanya-tanya dulu ke Andrew boleh. Dan bila teman-teman ragu ya, teman-teman misalkan ada pertanyaan lain nih selain dari yang ditanyakan oleh pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, tulis saja di kolom komentar, Andrew akan menjawab ya via kolom komentar, dan Andrew sangat senang membaca komentar dari teman-teman, dan Andrew selalu reply. Oke Pak, konsultasinya nih ya kan, nih jika misalkan ada seorang trader nih kebingungan nih ya, kan udah misalkan dia ada modal atau mungkin dia misalkan mau trading tapi memang belum ada modal nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak untuk konsultasi langsung ke Bapak? Ya, kalau memang dia nggak ada modal sih kita saranin jangan trading ya. Tetapi kalau mau konsultasi ya bisa via Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Kita akan membantu kalian supaya kalian bisa mendapatkan pemahaman yang benar bagaimana cara trading yang aman dan benar tentunya, sehingga kita terhindar dari yang namanya risiko-risiko yang mungkin akan muncul dalam dunia trading ini ya. Jadi lebih baik bertanya daripada sesat di jalan, oke? Nah, jadi itu saja video dari Andrew. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, dan ya, salam profit.